Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat Kristus yang setia dimanapun saat ini berada. Kita berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi hari ini. Bagaimana kabar sahabat semua? Apakah sahabat merasakan sukacita Kristus hari ini? Kiranya kita semua boleh mensyukuri anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang menyertai hidup kita dari waktu ke waktu. Mengawali ibadah kita, marilah kita satukan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Puji syukur dan segala hormat kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, manakala kami boleh mengawali hari ini dengan bersekutu dan beribadah bersama Dikau beserta keluarga dan para sahabat kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman-Mu di tengah kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah hikmat Tuhan boleh menerangi pikirannya. Pimpinan Tuhan juga akan menguasai ucapan mulut bibirnya, sehingga firman-Mu dapat diuraikan dengan jelas, benar, dan bertanggung jawab. Demikian juga, biarlah kuasa Roh Kudus menyertai semua mereka yang mendengarkannya, sehingga mereka semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita bersama Bapak Octavianus Eman, marilah kita naikkan sebuah pujian yang diambil dari KJ 247 bait pertama dan kedua. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema hidup dalam hidup yang baru. Nats yang mendasarinya saya ambil dari kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan,
menyimpan, memelihara, dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Pak Herman adalah seorang pengusaha kaya dan sukses. Sekalipun ia seorang Kristen, tetapi perilaku hidupnya dari hari ke hari tidak mencerminkan kehidupan yang benar sebagai seorang Kristiani. Gaya hidupnya sangat bertolak belakang dengan ajaran-ajaran dan hukum-hukum Tuhan. Ia menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya di bar, mabuk-mabukan dan main judi. Ia pun jarang pulang ke rumah. Nasihat-nasihat dari pihak keluarga dan saudara seiman tidak pernah diindahkannya. Pada suatu hari, Pak Herman pulang ke rumah dalam keadaan batuk berat. Batuknya tidak kunjung sembuh. Setelah diperiksakan ke dokter, diagnosa menunjukkan bahwa ia terkena penyakit kanker paru-paru. Inilah saatnya kau bertobat, Herman, kata istrinya dengan tegas. Ini peringatan dari Tuhan. Datanglah pada Tuhan, berdoalah untuk minta pengampunan dan pertobatan. Ya, aku sekarang menyesal. Aku mau bertobat, meninggalkan kebiasaanku yang lama, kebiasaan yang buruk yang telah menghancurkan hidupku, saut Pak Herman. Memang benar, secara perlahan kehidupan Pak Herman berangsur-angsur berubah. Dia menjadi tekun berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Kalau dulunya ia selalu keluar rumah untuk bersenang-senang, memuaskan egonya, kini dia selalu menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga. Pada akhirnya, oleh karena sakit paru-paru yang dideritanya, Pak Herman menemui ajalnya. Tetapi Tuhan memanggilnya pulang sebagai pribadi yang telah diubahkan dan diperbarui hidupnya oleh Tuhan. Sahabat, perjalanan hidup manusia dapat diibaratkan sebagai sebuah pertempuran, suatu peperangan antara kebaikan dan kejahatan, antara kebenaran dan ketidakbenaran. Bila iman kita kuat, kita dapat menang. Sebaliknya, bila iman kita tidak kuat, mudah goyah, mudah terombang-ambing, kitalah yang dikalahkan. Dalam era perjuangan merebut kemerdekaan, ada beberapa semboyan yang membakar semangat perjuangan seperti merdeka atau mati, sekali merdeka, tetap merdeka, maju terus, pantang mundur, ini dadaku, mana dadamu. Semboyan ini menyatakan kesiapan dan keberanian untuk menghadapi musuh yang hendak menghancurkan kita. Dalam pertandingan olahraga, kalah menang adalah hal yang wajar. Tetapi bagaimanakah dalam kehidupan iman kita? Dalam kehidupan iman kita, janganlah pernyataan itu menjadi semboyan kita. Kristus telah mengalahkan iblis, maut dan dosa. Sebagaimana sebuah kalimat dalam lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi. Ia menang, gelap pun menjadi terang. Jadi semboyan iman yang harus kita miliki, Kristus telah menjadi pemenang. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 ini dapat kita pakai untuk menyatakan sikap iman kita melawan godaan-godaan dosa. Karena dosa sudah dikalahkan, kita harus menentang setiap usahanya untuk berkuasa kembali. Dosa berusaha memerintah, terutama melalui berbagai keinginan daging kita. Maka keinginan-keinginan itu harus kita lawan dan kita patahkan. Setiap anak Allah harus meninggalkan tabiat dosa. Sebagai anak-anak Allah, kita harus meninggalkan cara hidup yang syarat akan kegelapan. Kita harus bertobat dan hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan dan kebenaran sesuai firman Tuhan. Kita harus meninggalkan dan menanggalkan kehidupan manusia lama kita
dan mempersembahkan diri kita kepada Allah. Kita harus menjadi hamba kebenaran. Bagi kita orang percaya yang telah menerima penebusan dosa di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang hidup dalam terang Roh Kudus. Roh itu berkuasa dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus itulah yang akan selalu memandu dan memimpin hidup kita dan menjadikan kita anak-anak Allah yang hidup dalam ketaatan dan terang kebenaran. Kita baru saja memperingati Hari Paskah. Jadikanlah kebangkitan Kristus menjadi kemenangan bagi kita. Bersyukurlah bahwa kita sudah ditebus oleh-Nya dan menjadi milik Kristus. Kristus sudah membaharui hidup kita. Biarlah kita sungguh-sungguh dapat memelihara hidup yang baru ini dan tetap mengabdikan dan menghambakan diri kepada Tuhan Yesus. Kiranya hidup kita yang sudah diperbaharui ini bisa menjadi berkat dan teladan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Marilah sekarang kita naikkan bersama doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama tadi boleh semakin menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan iman percaya dan ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami hendak menyampaikan berbagai pergumulan kami dalam doa-doa syafaat kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Dikau berkenan menopang dan menolong umat-Mu dalam setiap kondisi dan situasi yang mereka alami dan hadapi. Bagi yang sakit Dikau pulihkan, bagi yang berduka Dikau hiburkan. Bagi yang menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat, Dikau kuatkan dan beri jalan keluar kepada mereka. Dikau berkati kehidupan jemaat dalam kehidupan keseharian mereka. Dikau berikan rezeki yang cukup. Dikau berkati kehidupan keluarga dan usaha pekerjaan mereka. Dikau berkati juga kehidupan rohani mereka agar terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Kami juga mengingat akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikau sertai kehidupan setiap anggota masyarakat. Dikau dukung pihak pemerintah dan segenap jajarannya agar mereka mampu mengatasi setiap persoalan dan permasalahan yang timbul sehingga kesejahteraan hidup masyarakat serta keadilan dapat diwujud nyatakan. Akhirnya kami hendak menyerahkan kegiatan kami hari ini agar melalui pekerjaan dan pelayanan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan dalam banyak hal. Sehingga nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.